Shalom, yang di rumah maupun di gereja. Shalom. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita. Maka pada malam hari ini kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Mari kita naikkan pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja, Kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Kita memberikan yang Yesus. terbaik bagi Tuhan. Kami Lewat penyembahan kita pada malam bersyukur hari ini. padamu Tuhan. Yesus Tuhan. Kami puji
sebagai Raja kami, Tuhan hidup kami. sebagai Tuhan kami, Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak memenuhi kami ya dimuliakan. Tuhan. Yesus Hadirat-Mu penuhi Tuhan. kami. Engkaulah yang Engkaulah menjaga kami segala-galanya dalam pribadi hidup lepas kami, pribadi. Engkaulah Engkau yang layak membimbing kami. diagungkan. Engkaulah yang Yesus selalu menolong Tuhan. kami. Yesus Engkau yang Tuhan. berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau dahsyat, Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, haleluya. Kasih-Mu sungguh luar biasa, kasih-Mu sungguh luar biasa dan dahsyat Tuhan. Yesus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu di tempat ini. Yesus, Kiara ya ralabaya shikara ya ralabaya sikara ya ralabaya se. Kiara la ya ralabaya shikara la shikara ya ralabaya. Kiara la baya shikara la shikara la ya. Hoya takara la baya shikara la baba takaya la baba ya shikara. Baba ya shikara la ya shi. Hom takaya shabar la baba takaya shar la baba ya. Hom takaya shakadar la Hotaka shar la baba ya shikara la baba ya shi. Oh Yesus, Yesus, kami bangga memiliki Engkau, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus,
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkau tibakan kami di WBI ini Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, lebih tinggi, lebih agung lagi. Kami percaya Tuhan Engkau hadirat-Mu turun atas kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberkati kami. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan kami mau memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari Ibu kita nyanyi pujian Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka
bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersukacitalah. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagi satu pujian, Ku Terima Janji Tuhan. Ku terima janji Tuhan dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya ku nanti, firman Tuhan telah digenapi. Lihat penuaian menjadi yang seluruh bumi. Tuhan memberiku kehirangan, bersukacita melimpah, minyak yang baru dipurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan yang memberiku kegirangan, bersukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi Tuhan berikan. Dari kaum Yehuda, memuji dan menyembah. Inilah saatku yang ku nanti, firman Tuhan telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, bersukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Silakan duduk ibu-ibu WBI. Persilakan Ibu Merlin. Mari kita satu dalam doa. Mari ibu-ibu kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan.
Kami bersyukur juga atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh meninggalkan semua kesibukan kami boleh datang Tuhan mengikuti ibadah WBI GBI CBM Ganggeng Raya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tapi ini semua karena Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan atas setiap kami ibu-ibu WBI GBI CBM Ganggeng Raya Tuhan. Pada malam hari ini hati kami sudah dibajak lewat setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan menyerahkan Tuhan anak daripada Ibu Lince ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau tahu bahwa beberapa minggu yang lalu anaknya ya Tuhan Yesus terkapar. Tuhan Yesus Bapa di rumah sakit dan masuk ke ruang ICU Tuhan karena sakit penyakit yang mengikat dia. Tapi kami percaya bahwa Engkau lah dokter di atas segala dokter. Engkau lah tabib yang sejati, Engkau lah Jehovah Rafa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kami perkatakan dengan iman kami bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, Ibu Lince anaknya sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi semua ibu-ibu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau datangi mereka, jamah bagian tubuh yang saat ini Tuhan sakit. Biarlah Tuhan benar-benar Tuhan mencabut semua akar penyakit itu. Dan kami percaya pemulihan akan terjadi dalam kehidupan ibu-ibu Tuhan WBI GBI CBM Ganggeng Raya. Kami berdoa saat ini baik untuk ibu-ibu yang berada di gereja maupun yang sementara mengikuti secara Zoom. Biarlah Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan apapun pergumulan mereka, apapun ya Tuhan yang mereka rindukan saat ini, kami percaya mereka sudah menerima jawaban hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Mariani yang saat ini Tuhan dan Ibu Susi yang boleh menjadi WL pada malam hari ini. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas mereka berdua. Biarlah setiap pujian yang mereka sampaikan, yang mereka naikkan benar-benar menyenangkan hati-Mu bersama-sama Tuhan Yesus Bapa dengan ibu-ibu yang saat ini mengikuti ibadah ya Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau berkati keluarga daripada Ibu Mariani, suaminya Pak James, anak-anaknya juga Tuhan, baik Lendi, Lydia, Laudia, Laurencia, Liora, Tuhan juga berkati juga suami daripada Ibu Susi Tuhan, baik Pak Philip, bahkan juga Tuhan Yesus anak-anak mereka baik Alfred, Lea, Israel, Abednego, Den, Daud dan juga Felicia. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Deborah, pelayanannya Tuhan berkati. Biarlah lewat hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa mengalami Engkau ya Tuhan Yesus Bapa. Berkati Tuhan suaminya Bapak Paulus Parulian Tambunan, anak-anaknya Tuhan baik Agape, Audrey, Abraham, Arahito, anak mantunya Dika, semua yang tinggal bersama-sama baik Mitra, Mega, bahkan juga Tuhan Yesus Tabita dan Ruth. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus Bapa, baik Ibu Patricia, suaminya Pak Nahum, anaknya Deva dan Nathan. Tuhan juga berkati Ibu Magdalena bersama-sama dengan anaknya Tuhan baik Gisel dan juga Jen. Tuhan berkati semua pergumulan daripada Ibu Magdalena, biarlah bisa menerima jawaban hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya rumah tangganya akan dipulihkan, hubungan antara dia dengan suaminya akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga orang tuanya Tuhan, berkati juga Tuhan Ibu Maria Lada, suaminya Tuhan, Bapak Adi, Tuhan juga berkati kesehatannya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya bahwa saat ini oleh bilur-bilur darah Yesus, Pak Adi sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Berkati kedua anak mereka, Marvel dan Marcel, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Yesus Bapak Ibu Lois, Tuhan dalam masa tuanya, biarlah Engkau berkati kesehatannya, biarlah Engkau angkat segala sakit penyakit yang mengikatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan bahwa oleh bilur-bilur dari Yesus, Ibu Lois sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Berkati anak-anaknya baik Semi dan Lina, bahkan juga saya Merlin, anak-anak koalisi Farah Franklin, Orlando. Tuhan juga berkati di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Eda, Moren dan Yosua. Tuhan Engkau juga berkati Ibu Dora di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan kerinduan Ibu Dora supaya anaknya boleh datang beribadah bersama-sama dengan dia di tempat ini. Biarlah Tuhan jamah hati anaknya,
Tuhan goncangkan hati anaknya, datangi dia lewat mimpi dan penglihatan, supaya dia benar-benar mengalami Tuhan. Kami berdoa, kami percaya satu orang bertobat, seisi keluarganya diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Bapak Ketua WBI GBI SBM Ganggeng Raya, Ibu Esther Agustina, Tuhan suaminya Bapak Herman yang saat ini masih mengalami sakit. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menjamah ginjalnya saat ini. Tuhan, kami tolak infeksi pada ginjal, kami tolak gagal ginjal di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Herman. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Pak Herman sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Kau juga berkati kedua anaknya, baik Riko maupun Ira, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Pak Hendrik, bahkan juga Ibu Linda. Tuhan, anak-anaknya juga Tuhan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, biarlah Tuhan berkati hubungan suami istri baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga berkati Ibu Keti di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu bahwa suaminya saat ini Pak Stanley mengalami gangguan di bagian mata. Tuhan, kami percaya bahkan dia juga terikat dengan kutuk penyakit gula. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjamah semua organ tubuh yang sakit daripada Pak Stanley saat ini. Dan kami perkatakan dengan iman kami bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, Pak Stanley sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Engkau. Tuhan, berkati dia Tuhan, biarlah terobosan terjadi dalam kehidupan dia, supaya dia melihat ketika istrinya datang dekat dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan, Kau juga berkati Ibu Elizabeth yang saat ini mengikuti Tuhan ibadah bersama-sama dengan kami. Engkau berkati dia. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, Ibu Elizabeth juga sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Tuhan, jamah semua bagian anggota tubuhnya yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Ibu Ita Matita yang berada di Ambon, yang saat ini juga mengikuti bersama-sama dengan kami, ibu-ibu WPI GBI SBM Ganggeng Raya. Tuhan juga berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua ibu-ibu yang saat ini Tuhan mengikuti, baik yang saat ini mengikuti maupun juga Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga untuk Ibu Hilda. Tuhan juga berkati kehidupan rumah tangganya, suaminya Tuhan Engkau kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya bisa Tuhan kembali bersama-sama dengan Ibu Hilda, anak dan cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Pak Jerry, Ibu Jessica, anaknya Jelo. Tuhan berkati baik Ibu Nakem, anak-anaknya Tuhan Yesus Bapa, baik Livian dan keluarga, Tania, bahkan juga Marco, bahkan juga Angel. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, semua ibu-ibu yang saat ini Tuhan mungkin yang kami tahu ataupun kami tidak melihat Tuhan apakah mereka ikut ibadah saat ini, kami mau berdoa Tuhan Yesus Bapa, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik supaya semua ibu-ibu yang nantinya akan diundang untuk mengikuti ibadah dengan kami Selasa depan, mereka juga boleh mengambil bagian dalam ibadah WBI. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, memberkati presiden kami Bapak Jokowi. Engkau berkati wakil presiden kami Bapak Haji Aruf Amin. Tuhan, berkati kabinet yang sudah terbentuk, para menteri, MPR, DPR, Polri, TNI. Tuhan, berkati wali kota, gubernur, bahkan juga Tuhan camat, lurah, RT, RW. Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan negara kami dari virus, dari bakteri, dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini yang ditakutkan pemerintah adalah level ketiga. Tuhan, biarlah Engkau benar-benar menjauhkan, tidak ada lagi virus yang baru yang masuk di negara kami. Kami percaya Tuhan akan membakar semua media penyebaran COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang terikat dengan COVID-19. Tingkat kematian atas COVID-19 benar-benar menurun di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tidak ada lagi PPKM. Tapi biarlah ya Tuhan Yesus, negara kami dipulihkan, ekonomi negara kami dipulihkan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan negara-negara luar
yang saat ini mulai kembali melakukan PPKM. Tuhan, biarlah Engkau juga berkati dalam nama Tuhan Yesus semua negara yang ada di dunia ini. Tuhan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga semua gereja yang berdiri saat ini ya Tuhan Yesus Bapa. Semua gereja Tuhan, Engkau tahu bahwa sebentar lagi kami akan masuk Tuhan Yesus Bapa di Natal. Biarlah semua gereja boleh melakukan ibadah Natal dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada larangan, tidak ada gangguan. Khususnya Natal GBI CBM Ganggeng Raya pada tanggal 19 nanti. Tuhan berkati cuacanya, Tuhan berkati listriknya, Tuhan berkati menguduskan semua undangan yang akan datang. Tuhan, biarlah mereka tidak akan membawa virus bakteri ketika datang di tempat ini. Tuhan juga mengurapi wifi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak error Tuhan. Tuhan, kami memberkati ibadah Tuhan Natal GBI CBM Ganggeng Raya pada tanggal 19 Desember. Hamba-Mu Ibu Pendeta Deborah yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Biarlah Engkau lengkapi dia dengan selengkap senjata rohani-Mu, sehingga tidak ada panah-panah roh jahat yang akan mengena kepada hamba-Mu. Semua firman yang ditaburkan bisa diterima dengan baik oleh semua jemaat-Mu yang datang, sehingga ketika mereka pulang, mereka membawa damai sejahtera yang luar biasa. Mereka membawa sukacita yang luar biasa masuk di dalam rumah mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Semua pelayanan GBI Tuhan yang ada di gereja kami, GBI CBM Ganggeng Raya, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Ibu Pendeta Deborah yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Turunlah urapan Raja, urapan dari sorgawi atas hamba-Mu Tuhan, agar setiap firman yang keluar dari mulutnya benar-benar memberkati semua ibu-ibu yang mengikuti ya Tuhan Yesus ibadah pada saat ini. Berkati juga Ibu Ata, berkati juga Tuhan Ibu Adel, semua yang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Inilah doa kami Bapa, meteraikan semua kemenangan yang kami capai lewat doa syafaat kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesua HaMasiah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Merlin. Mari kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. katakan lebih lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, Saat badai, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya persilakan hambanya. Udah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami para WBI wanita Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah karena kasih karunia-Mu. Kami percaya firman-Mu hari ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami pencerahan, memberikan kami kesembuhan. Tuhan melawat kami lewat firman-Mu sehingga kami semua diubahkan. Kami percaya tidak ada satupun yang luput dari jamahan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu, baik yang ada di rumah, saya menyapa saudara sebentar. Saya akan sambung khotbah hari Minggu yang lalu. Bagi ibu-ibu yang tidak mengikuti ibadah minggu lalu, saya harap ibu-ibu menontonnya di YouTube ya, CBM 7 TV dengan judul ibadahnya nanti ibu-ibu lihat, yaitu nubuatan ya, nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu bagus luar biasa. Saya aja yang berkhotbah mendengar berkali-kali. Saya tonton sudah 4 kali saudaraku. Saya sendiri ketika menyampaikan firman itu, saya memang digerakin oleh Tuhan. Tapi untuk meresap ke dalam diri saya, untuk menambah rasa syukur saya, setelah saya tonton 4 kali ya. Jadi ibu-ibu silahkan tonton agar nyambung dengan khotbah hari ini. Hari ini kita masih berbicara tentang nubuatan ya. Lukas pasal 1 ayat 13 saya bacakan dulu ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudaraku, Zakaria adalah seorang pemimpin umat Yahudi sebagai imam. Di waktu nubuat tentang kelahiran Yesus akan segera datang, yaitu Mesias. Jadi waktu itu saudaraku, Imam Zakaria memimpin ibadah, lalu memimpin doa masuk ke ruang yang maha kudus, tahu-tahu gak keluar-keluar. Rupa-rupanya Imam Zakaria dijumpai seorang malaikat Jibril atau Gabriel, memberitahu bahwa istrinya Elisabet yang sudah tua, sudah mati haid, akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Ini luar biasa. Dan saudaraku, saudara lihat apa reaksi daripada Zakaria. Dikatakan lagi, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Tuhan mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nubuat ini sangat panjang saudaraku, disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria. Lalu apa respon dari Zakaria? Di ayat 18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, saya mau berbicara tentang nubuat dan tentang respon. Kedudukan seorang sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, sebagai pendeta, sebagai pastor, tidak menentukan bahwa imannya jauh lebih besar. Ketika diperhadapkan kepada situasi-situasi yang tidak mungkin, banyak orang berbangga karena dia seorang hamba Tuhan. Saya baru-baru ini melayani seorang anak Tuhan yang melayani di satu gereja yang besar dengan pendeta yang top namanya. Tetapi maaf saudaraku, saya melihat orang ini diikat roh jahat. Dan dia tidak menyadari, dia pikir kalau dia sudah melayani dengan begitu hebatnya di satu gereja yang besar, dia pikir dia sudah kudus, sudah benar. Tapi saya melihat dia penuh kepahitan, penuh ya luka. Nah ini saudaraku. Jadi saudara jangan kecil hati meskipun saudara mungkin hanya jemaat yang rajin setiap hari Minggu ke gereja, tidak memiliki kedudukan suatu pelayanan. Memang melayani adalah suatu jabatan yang mulia. Tapi meskipun engkau tidak memiliki jabatan di dalam kehidupanmu bergereja, itu tidak mengurangi ya keimananmu kepada Tuhan. Lihat, Imam Zakaria sudah didatangi malaikat, tapi dia sendiri tidak yakin dengan perkataan malaikat itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu terjadi? Istriku sudah tua, sudah lanjut umurnya. Itu respon dari Zakaria. Tapi jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Tuhan, dan aku telah diutus Tuhan berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saya yakin saudaraku, kalau Gabriel datang menampakkan diri dengan jelas, saya yakin dia disertai dengan kuasa ilahi, hadirat Tuhan yang menyertai ya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya. Ini jelas dikatakan, malaikat ini mengatakan Zakaria seorang imam tidak percaya akan perkataan malaikat, dan dikatakan akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudaraku, sebelum saya lanjut, saya sengaja mencari tema tentang Maria Ibu Tuhan Yesus. Bagaimana dia mendapatkan nubuat ya. Jadi Natal di bulan Desember ini saya akan penuhi dengan khotbah-khotbah saya tentang bernubuat. Baik WBI
maupun kemarin awal bulan, demikian juga nanti tanggal 19. Ya, jangan lupa ibu-ibu yang tidak bisa datang ke gereja, di rumah ibu-ibu bisa mengikuti ibadah Natal kita tanggal 19 jam 2 tepat. Jadi saudara bisa menikmati. Yang datang ke gereja bisa ikut makan hokben ya. Yang di rumah beli sendirilah. Tuhan memberkati. Tuhan, saya berdoa Tuhan kirim uangnya, ibu-ibu di rumah bisa beli lebih dari hokben. Amin. Nah, jadi kita akan berbicara tentang nubuat karena saya sangat jarang ya. Sangat jarang, padahal gereja ini dari awal pendirian gereja ini nubuat adalah ciri khas dari gereja ini. Karunia kenabian ada di dalam gereja CBM. Nah, saya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami banyak mendengar suara Tuhan. Saya juga dipakai Tuhan banyak bernubuat. Pekerja-pekerja di tempat ini juga dikasih Tuhan karunia untuk bernubuat. Tetapi jarang sekali kita bicarakan. Kita paling sering berbicara tentang karakter. Karena dengan karakter yang baik, ya, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dengan karakter yang baik, kita bisa membuka diri untuk lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Jadi saudaraku, saya sudah bukakan tadi tentang Zakaria. Ya, Zakaria seorang imam, laki-laki, sudah berumur, sudah pengalaman luar biasa. Ketika diperhadapkan dengan hal yang mustahil buat manusia biasa, tetap juga tidak percaya. Hari Minggu lalu saya katakan, mujizat selalu terjadi di dalam ketika waktu tidak masuk akal. Kesulitan yang sangat-sangat luar biasa membuat saudara dekat dengan Tuhan. Penyakit yang sudah parah luar biasa. Mungkin dokter udah bilang kau akan mati, ini gak mungkin sembuh. Ya. Justru untuk seperti inilah, situasi seperti inilah, nubuatan engkau harus terima. Kalau Tuhan berfirman lewat hamba-hambanya, lewat firman Tuhan yang kau baca, mengatakan kau akan sembuh, hutangmu akan lunas, rumah tanggamu dipulihkan. Aminkan, amin. Jangan katakan mustahil. Suamiku terlalu jahat Tuhan, terlalu kasar, terlalu begini, penyakitku terlalu berat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil buat Tuhan. Nah, oleh karena itu tokoh utama kita bukan Zakaria. Tokoh utama kita dalam khotbah ini adalah Maria. Nah, saudaraku, saya akan bukakan kepada saudara tentang Elizabeth dulu, ayat 24, dari 23 dulu saya baca, Lukas 1 masih ya, nanti bersambung. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Ya, setelah tadi tiba-tiba bisu Zakaria. Ayat 24 berkata, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudaraku, meskipun Elizabeth seorang yang merindukan punya keturunan, tapi bagaimana juga kurasa dia pasti malu, kok udah nenek-nenek bisa hamil lagi. Waktu saya hamil yang saya saksikan di khotbah saya minggu lalu, usia 43 tahun. Ada juga sempat iblis mengintimidasi pikiran saya. Apa kata orang? Wah, kamu nanti dicap orang begini begitu. Ya. Tapi karena saya beribadah kepada Tuhan, saya bisa tepis rasa malu. Nah, ini Elizabeth, kita tidak tahu dia ngumpet 5 bulan di rumah. Apakah karena saking takutnya dia gagal, keguguran, sehingga dia 5 bulan tidak keluar-keluar. Nah, sekarang kita akan munculkan tokoh baru yang bernama Maria. Saya bacakan di ayat 26.
Dalam bulan yang keenam, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk di rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Elohim yang Maha Tinggi, Anak Tuhan yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Lihat ibu-ibu semua yang ada di rumah, di jalan, di kantor atau di gereja. Perhatikan respon daripada Maria, wanita yang luar biasa, wanita yang agung ini, saudaraku." Jawab Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Lalu jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Elohim. Dan sesungguhnya Elisabet anak sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Perhatikan respon Maria. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa, saudaraku. Sebesar apa iman percayamu? Dari segi umur, Maria masih anak dara. Kamus dari Alkitab mengatakan anak dara itu berusia sekitar 12 tahun, 13 tahun, sampai 15 tahun. Anak remaja. Jadi Maria bukan wanita yang dewasa secara usia. Dia sangat muda, itu sebabnya dibilang belum pernah disentuh oleh pria. Ini imannya luar biasa. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Saudaraku, saya mau beritahu, jika hari ini engkau sedang memiliki masalah, saya beritahu, Tuhan yang dahulu, sekarang, besok, itu adalah Tuhan yang sama. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa menyembuhkan penyakitmu, yang bisa melepaskan engkau dari ikatan, yang bisa memulihkan rumah tanggamu, yang bisa mengembalikan hati-hati anakmu. Mungkin anakmu bandal, anakmu jahat, anakmu tidak peduli Tuhan. Tuhan yang sama bisa mengembalikan. Mungkin engkau sedang diikat oleh hutang, Tuhan yang sama bisa memberi jalan keluar. Mungkin engkau sedang mengalami terhina, tersakiti, terluka. Mungkin engkau sedang merasa dirimu tidak berharga. Tuhan yang sama dapat menaikkan harga dirimu, memulihkan engkau. Mungkin engkau sedang merasa kehilangan kepercayaan. Tuhan bisa meneguhkan iman percaya orang lain kepadamu kembali. Mungkin usahamu sedang hancur, Tuhan sanggup memulihkan. Tetapi hari
engkau dengarkan firman ini, apa responmu? Apakah engkau sibuk dengan keluhan, Tuhan tidak mau menjawab saya, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan ini dan itu, aku berpuasa, aku penyembahan, aku memberi persepuluhanku, tapi Tuhan gak mau sembuhkanku. Hati-hati, ini adalah respon yang salah. Lihat, Zakaria dikatakan istrinya adalah mandul. Dan malaikat mengatakan dia tidak percaya. Namun karena rencana Tuhan, tetap terjadi kehamilan karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Rencana Tuhan tak mungkin gagal. Kalau hari ini engkau dikatakan sembuh, tapi ternyata tambah sakit rasanya, katakan aku adalah hamba Tuhan. Aku terima kesembuhan. Saudaraku, nubuat tidak bisa hanya didengar dengan mengatakan oman amin, oman amin. Nubuat harus diresponi dengan pertama perkataan. Taruh di pikiran, taruh di hati, lalu bertindak. Kita lihat Maria, perkataannya yang pertama mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di ayat 34, dia bertindak. Menguatkan iman percayanya. Dia percaya kepada perkataan malaikat Gabriel. Tapi dia tidak diam aja, tidur aja di rumah. Dia melakukan suatu tindakan, mencari informasi tentang kebenaran yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Beberapa waktu kemudian di ayat 39, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saya mau bersaksi lagi tentang anak-anak saya, saudara. Saya sekali lagi katakan, kita dipanggil Tuhan bukan untuk menyombongkan diri, tapi dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada saya harus saksikan. Kalau saya tidak saksikan, saya berdosa, saya bersalah. Jadi kesaksianku ini adalah kesaksian yang patut dipercaya. Begini saudaraku, waktu itu anak pertama saya lahir yang bernama Agape laki-laki. Agape Marnaik Parasian Guimarais. Anak ini sering sakit, sering stip. Lalu saya ketakutan, sering ketakutan. Dan saya pingin punya anak lagi. Tapi saya tidak dapat sampai usia kurang lebih 8 tahun, 7 tahun. Saya saudaraku sangat ketakutan, asal demam sedikit. Suamiku secara khusus karena kami orang Batak, anak itu sangat penting, kita tidak ada harganya, mertua bisa menceraikan kita kalau tidak ada anak laki-laki. Jadi suami saya menganggap anak ini udah seperti emas, anak emas. Jadi kalau sakit dikit aja baru panas 38 udah langsung dibawa ke rumah sakit. Bukan hanya dibawa ke rumah sakit, ke dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, dan selalu diperiksa darah, selalu ke laboratorium.
Jadi saudara bisa bayangkan betapa banyaknya biaya yang kami keluarkan untuk perawatan anak kami yang pertama karena dia laki-laki. Saya terus berdoa supaya Tuhan memberikan saya anak. Dan saya rindu ada anak perempuan. Suatu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Andreas, sudah tua usia 75 tahun. Dia memiliki karunia nabi. Sekarang beliau sudah meninggal, sudah berpulang. Lalu saya minta alamatnya, saya datangi beliau. Ketika saya datang di tempat pelayanannya di rukonya daerah Pinang Sia Kota. Waktu itu banyak orang yang datang, pas giliran saya dipanggil. Saya membawa adik saya juga yang belum punya anak, sudah menikah untuk saya kurang lebih setahun apa berapa lama waktu itu, yang tak berapa bulan. Dia pengen juga cepat-cepat punya anak tapi belum mengandung. Kami berdua pergi, sampai di tempat pelayanan ini kami berdua bersujud, menangis, meminta kepada Tuhan. Begitu pas giliran kami dipanggil, saudara, kami berdua dipanggil bersama. Ibu mau ngapain? Saya bilang, Pak, saya ingin anak. Saya punya anak pertama laki-laki, sudah besar, sudah 7 tahun. Tapi saya belum juga ada tanda-tanda kehamilan, saya rindu. Adik saya ini saya bilang dia juga sudah menikah, tapi belum juga punya anak. Kami berdua ingin anak. Lalu ditanya, anakmu yang pertama apa? Laki-laki. Terus kamu mau anak apa? Anak perempuan apa lelaki? Anak perempuan. Dia bilang, kau percaya Tuhan bisa kasih kau anak? Dia malah cuman bertanya, saudaraku. Saya bilang, saya percaya. Ya udah, kamu mau anak perempuan apa laki? Anak perempuan. Ya udah, kau percaya Tuhan bisa ngasih anak perempuan? Amin, saya bilang gitu. Ya udah, amin. Nih minyak urapan. Dia kasih saya minyak, kamu ke kamar mandi. Usapkan di dalam perutmu. Sambil berkata, aku percaya, kuaminkan, aku akan mengandung 9 bulan lagi, aku tahun depan aku sudah melahirkan anak laki-laki. Katakan seperti itu, anak perempuan, katakan seperti itu. Lalu saya ke kamar mandi. Cuman begitu saudara, saya usap dengan segenap hati saya dengan iman. Maaf, saya taruh di perut saya sama di kemaluan saya, disuruh sama pendeta ini. Udah, habis itu udah, katanya gitu. Ya udah, dia salam saya, dia berkati saya, pulanglah. Ingat, tahun depan kamu sudah menimang anak perempuan. Lalu adik saya juga hal yang sama dikatakan. Tuhan membuka rahimmu, Tuhan mendengar doamu. Pulanglah, tahun depan kamu juga sudah hamil. Saudaraku, 2 minggu kemudian saya mual-mual. Sebelum itu saya, saudaraku, ini meresponi nubuat. Pendeta ini mengatakan, kau hamil, kau akan melahirkan, kau menimang anak tahun depan. Itu kalau nggak salah bulan Agustus, kalau nggak salah waktu itu. Di perjalanan saya merenungkan perkataan pendeta ini terus menerus. Lalu ada roh yang mengajari hati nurani saya. Kalau kau percaya nubuat, kamu jangan diam saja. Tapi jaga nubuat ini. Dengan cara apa? Saya bilang, saya berkomunikasi dengan roh saya. Pertama, bangunlah kamu setiap tengah malam berdoa, penyembahan. Bilang terima kasih Tuhan, aku sudah hamil, engkau sudah mendengar doaku. Lalu kamu puasa supaya tidak dicuri iblis. Katakan, aku percaya
bibit suamiku yang sudah masuk ke dalam tubuhku akan membuat aku hamil anak perempuan yang cantik. Sebut namanya dengan teliti. Rambutnya panjang hitam tebal, kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, bulu matanya lentik, bibirnya seperti jeruk, wajahnya seperti sirih. Saya sebut dia akan cerdas, dia takut akan Tuhan. Saya sebut setiap hari, saudaraku. Saya perkatakan, ini namanya iman. Kalau engkau mendengar nubuat, firman Tuhan ini seperti nubuat bagimu, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Perkatakanlah itu pagi, siang, malam. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Itu saya lakukan. 2 minggu kemudian, saudaraku, tiba-tiba seharusnya saya menstruasi tanggal-tanggal awal bulan, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Kok tidak menstruasi? Hanya dalam tempo 2 minggu. Saudaraku, akhirnya saya cek ke dokter, ternyata saya positif hamil. Dan luar biasanya kami sama-sama hamil dengan adik saya yang saya bawa itu. Dan kami melahirkan dalam bulan yang sama. Anak kami dua-duanya sangat-sangat cerdas, masuk di SMA 70 favorit waktu itu, saudaraku. Anak saya cuma 2 tahun di SMP, 2 tahun di SMA, umur 3 tahun sudah hafal Alkitab, sudah membaca Alkitab, bukan hafal, membaca Alkitab dengan lancar. Masuk di UI dua-duanya. Yang satu lulus dan sudah bekerja sangat luar biasa dari keuangan di UI, dan Audrey juga demikian. Ini anak-anak mujizat, saudaraku. Jangan gak percaya, Tuhan tidak pernah tidur. Meski engkau tidak lihat, meski engkau sekarang ini sedang merasakan sakit, merasakan kok sepertinya uangmu tidak datang-datang, usahamu sedang macet-macetnya, dan kamu sedang memiliki kebutuhan. Percayalah, Tuhan sedang merancang hidup yang baik. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik bagimu. Tapi engkau perlu memiliki suatu respon yang baik kepada firman Tuhan ini. Perbaiki sikapmu. Jangan ada kejahatan di hatimu. Jangan ada niat berbohong, mencuri, menyombongkan diri, memitnah orang lain, berzina, mengandalkan pikiran. Buang semua yang kotor. Itulah yang saya lakukan. Saya bergumul, berkaca dengan diri saya. Apalagi yang jahat, yang kotor di hatiku, di pikiranku. Mungkin saudara suka memaki-maki ucapanmu. Mungkin saudara suka bohongin suamimu. Mungkin engkau juga suka ngajarin anak-anakmu juga bohong. Mungkin juga kau bohongin orang lain. Buang itu semua sikap itu. Nah, akhirnya nubuat itu bulat, utuh, kau terima, kau percayai. Dan engkau berdoa bukan lagi meminta-minta, tetapi dengan iman seperti yang saya lakukan. Saya katakan, Tuhan, aku percaya nubuat itu terjadi kepadaku. Sebab aku adalah hamba Tuhan. Aku adalah anakmu. Saya selalu katakan sampai hari ini, aku adalah anak kerajaan sorga. Terjadilah kepadaku. Saya, saudaraku, ketika anak-anakku misalnya tidak ada uang untuk bayar uang sekolah, saya selalu perkatakan, saya ulang-ulang lagi, Tuhan, Engkau yang memberikan anak ini kepadaku. Tidak ada seorang manusia yang bisa menciptakan manusia di perutnya, tapi Engkau lah yang menciptakan. Maka aku percaya Engkau juga bertanggung jawab menyediakan uang sekolah anak-anakku. Saya perkatakan seperti itu. Dan senantiasa Tuhan sediakan. Saudaraku, mungkin ini adalah akhir-akhir tahun. Mungkin saudara membutuhkan banyak biaya untuk bayar uang sekolah, kebutuhan buku. Banyak saudara kebutuhan anak sekarang ini bukan gampangan, butuh handphone, pulsa, laptop, dan segala macam. Saudara katakan kepada Tuhan, Engkau yang membuat anak ini di kandunganku, maka Engkau juga yang akan menyiapkan kebutuhan makan, minum, dan pendidikan anak ini. Katakan kepada Tuhan, pasti tersedia. Amin, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, saya tidak panjang.
menyampaikan. Nanti saudara, kejutan khotbah lagi nanti di tanggal 19 pas hari raya Natal kita, jam 2 tepat hari Minggu. Jadi tidak ada lagi ibadah pagi, ibadah Natal sekaligus ibadah hari Minggu kita. Saudaraku, kita masih akan terus berkhotbah tentang nubuat. Saya sebagai hamba Tuhan tidak kebetulan. Maaf, saya bukan ecek-ecek. Tuhan betul-betul memberikan banyak nubuat kepada saya dan saya bisa pertanggungjawabkan kebenarannya. Kesaksian saya ini adalah kesaksian yang jujur, yang bisa diuji, bisa dilihat, terbukti. Perkataan Tuhan kepada saya, mungkin waktu itu mata saya tidak bisa melihat. Saya yakin kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tapi ada malaikat yang berbisik kepada saya di mobil waktu itu yang mengatakan, ketika saya merenungkan, jika engkau percaya kepada nubuat, engkau harus meresponi, kau harus bertindak. Seperti Maria, dia tidak diam saja. Dia bertindak, dia pergi ke rumah Elisabet sanaknya, sehingga Roh Kudus turun atas Elisabet. Elisabet bernubuat, saudaraku, sehingga imannya dikuatkan. Saudaraku, kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan iman kita. Saya sudah ajari berkali-kali, saya sudah khotbahkan berkali-kali. Holy Spirit atau Roh Kudus, dia akan mengalir dengan hadiratnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita. Bila kita memuji dia, bila kita menyembah dia. Oleh karena itu jangan lupa, setiap hari Jumat ada praise and worship yang kita adakan. Meski suara kita tidak terlalu indah, tetapi penyembahanmu selalu indah di mata Tuhan. Meski suara kita sember, serak-serak, kadang pals tadi kayak Singer dan WL tadi saudaraku misalnya. Tapi Tuhan melihat hati. Amin saudaraku. Jangan saudara mencela apa ini WL-nya si WBI ini. Saudaraku, yang penting kita lihat hatinya sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Gak usah mengejek, gak usah menghina. Penting kamu nyanyi, kamu bersemangat. Saya makanya senang saudaraku. Saya banyak mendidik orang dari yang suaranya serak-serak kering sampai serak-serak tidak kelihatan ya. Yang penting punya semangat untuk menyembah Tuhan. Bisa jadi WL, bisa jadi Singer di gereja ini berganti-ganti. Dan pada akhirnya nanti bisa dia menjadi bagus. Ya, saudaraku, ingat, Tuhan berkata tidak ada sesuatu yang mustahil bagi dia. Bagimu juga tidak ada yang mustahil. Ibu Lince sudah mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan. Maka itu juga akan dialami oleh Ibu Elisabet. Jangan bimbang Ibu Elisabet. Imani Tuhan Yesus Kristus dulu bisa menyembuhkan yang kanker, bisa menyembuhkan yang buta, yang tuli, yang lumpuh, yang mati bahkan 4 hari dia bisa hidupkan. Tapi bertindak, responi Tuhan, kejar Tuhan, penyembahan, dan ubah hatimu melalui firman Tuhan. Bila ada sikap-sikap yang egois, yang sombong, yang tidak benar, minta sampai Tuhan. Datang kepada Tuhan sampai dengan rindukan Tuhan itu. Jangan hanya merindukan kesembuhan, tapi rindukan Tuhan. Tuhan, aku akan mengalami Engkau, aku mau mengalami Engkau, aku perlu Engkau. Demikian saudaraku, inilah firman Tuhan. Lihat saudaraku, jika saya mengalami, saudara pun pasti mengalaminya. Saya waktu itu rasanya mustahil. Dan ternyata mertua saya juga memiliki kelahiran yang sama. Mertua saya yang laki-laki dengan adiknya jaraknya 13 tahun saudaraku. Jadi saya mengalami 8 tahun. Dari Audrey, anak saya yang perempuan Audrey yang sudah menikah dengan Pastor Dika Permana yang sedang mengandung sekarang saudaraku. Dan adiknya 10 tahun lagi jaraknya kemudian. Setelah Abraham lagi yang ketiga, muncul lagi Arahito. Setelah dia berumur 14 tahun, muncul lagi 14 tahun nanti itu baru lahir Arahito.
Tidak ada yang mustahil. Saya tidak malu saudaraku mau 60 tahun. Karena bukan kuat kuasa manusia untuk melahirkan anak. Amin. Mami Lois masih mau punya anak lagi, satu lagi. Nanti barengan dengan Ibu Merlin punya anak sama-sama. Gak ada yang mustahil, kalau mau jadilah kehendakmu Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Sebelum kita doa terakhir, mari kita semua yang di rumah buka kamera, kita foto dulu bersama. Ya. Mari ibu-ibu yang cakep, ibu-ibu yang luar biasa, yang seperti Maria, yang menunjukkan kerendahan hati, integritas, perhatikan. Jadi integritas saudara menentukan iman saudara. Integritasmu tidak baik, kamu tidak bisa mengimani hal-hal yang luar biasa. Ya, jadi mari kita bersatu di dalam doa dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu di malam hari ini, melalui acara ibadah WBI. Kami sangat bersyukur, kami mau menerima kuat kuasa-Mu dalam iman kami. Holy Spirit, Engkau memenuhi setiap kami ibu-ibu yang ada di gereja, yang ada di rumah, tanpa terkecuali. Yang mungkin sakit, kami terima iman yang dahsyat, iman yang luar biasa. Kami meskipun bukan seorang pekerja, tapi tidak menghalangi kami mengimani kuasa-Mu. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, secara khusus Ibu Elizabeth, kami berdoa, kami mengikat semua roh penyakit itu, kami melepaskan kesembuhan kepada Ibu Elizabeth. Juga kepada anak Ibu Lince, Engkau Tuhan menjamah sempurna setiap yang sakit dimanapun ibu-ibu Tuhan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Engkau memberikan kesembuhan. Malam ini Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu, kami mau beristirahat tidur di rumah kami masing-masing. Yang masih dalam perjalanan, Tuhan menyertai dan memberkati langkah kami. Yang mau beristirahat tidur, Engkau menjagai tidur kami malam ini. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Jadikan kami wanita-wanita yang luar biasa. Mempercayai kuasa-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau memberikan mujizat kepada setiap ibu. Nubuatan-Mu secara khas, secara khusus diterima oleh setiap ibu-ibu. Dipulihkan rumah tangganya, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan ekonominya. Iman kami bertumbuh secara luar biasa. Kami mau mengatakan seperti Maria, kami adalah hamba-hamba Tuhan. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan firmankan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Semua jemaat Tuhan, ibu Tuhan, wanita Tuhan. Tuhan memberikan kau kasih karunia, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat buat ibu-ibu yang sedang di rumah. Selamat berjalan pulang ke rumah bagi yang masih di jalan. Yang ada di luar kota, salam hangat dari kami dari Jakarta. WBI CBM selalu luar biasa. Semua katakan WBI CBM selalu luar biasa. Seperti Maria yang luar biasa. Jangan lupa hari Jumat ada jam 6 praise and worship. Terus tanggal 19 hari Minggu pukul 2 kita ada ibadah Natal, khotbah bersambung tentang nubuatan. God bless you. Kita undur diri.